Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Novel untuk update setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 15. Pernikahan yang berlangsung. Dengan nuansa putih itu berlangsung, sakral dan juga meriah. Banyak rekan-rekan dari orang tua Garvin yang turut hadir, termasuk para pejabat pemerintah. Pria itu merasa sedikit kewalahan karena meladeni tamu selama hampir 4 jam. Begitu juga Diandra yang mulai merasa letih. Waktu istirahat yang hanya 30 menit tadi tidak membangkitkan energinya. Resepsi pernikahan yang hanya dilangsungkan selama 6 jam itu terasa sangat lama bagi pasangan pengantin itu. Di tengah kemeriahan pesta yang mengundang pemain musik klasik itu, 5 orang pria dengan mengenakan setelah brand mewah asal Prancis berjalan membelah keramaian. Atensi semua orang termasuk Diandra teralihkan pada kelima pria itu, karena ada seorang penyanyi terkenal di barisan mereka, Vian Wellier. Garvin yang baru saja menemukan presensi kelima sahabatnya yang dia kira tidak datang langsung tersenyum sumringah. Kedua tangannya terbuka menyambut Gino yang berjalan paling depan, mengundang pria itu ke dalam pelukannya. Kukira kalian tidak sudi datang. Garvin sengaja memeluk Gino dengan erat, menumpukan rasa lelahnya pada kakaknya. Melihat Garvin menidurkan kepalanya di pundak pria yang dia peluk membuat Diandra hanya dia memperhatikan. Pria yang berstatus suaminya itu terlihat sedang bersikap sebagai adik yang sedang mengadu beban pada kakaknya. Woi, kenapa kalian sangat terlambat? Richard berjalan cepat sebelum menumburkan dirinya pada Vian. Kedua pria itu berpelukan sebentar sebelum saling menatap satu sama lain karena suasana yang terasa masih kaku. Tidak ada yang berani mengusik Garvin dan Gino yang masih berpelukan. Tentu saja karena harus menjemput diam-diam seorang artis dunia dari bandara. Jinan menggantikan. Gino memeluk Garvin, menepuk punggung pengantin pria itu beberapa kali. Aku mendoakan kebahagiaan pernikahanmu, adikku, ucap Jinan memberikan selamat tanpa menatap wanita bergaun putih. Tulang yang masih saja terdiam. Selamat atas pernikahanmu, Vin. Tun memeluk Garvin hingga tubuh pria itu terangkat, membuat kelima sahabat mereka tertawa. Sekalian saja kau putar-putar tubuhnya seperti anak kecil. Chun, Jim merentangkan kedua tangannya setelah Garvin terlepas dari pelukan Chun raksasa. Aku tidak tahu harus sedih atau terharu. Kau tahu kalau kau selalu bisa menemukanku kan, Vin? Aku akan lakukan apapun untukmu. Jim memeluk kepala Garvin, mengusap rambutnya dengan penuh kasih sayang. Jim pria yang punya hati selembut sudra, tetapi berubah sejak kehidupan telah merenggut segalanya darinya. Dengan begitu kasar, aku menyayangimu, Jim, ucap Garvin sebelum pelukan keduanya terurai. Haruskah aku melakukan pelukan menggelikan seperti yang mereka lakukan? Itu suara Vian ketika semua orang melihat padanya, karena dia satu-satunya yang belum memberikan ucapan selamat. Bukankah kau harus membayarku karena menunda jadwal syuting MV untuk datang ke sini, Tuan Reviano? Baiklah, nanti ku berikan cek kosong atau kau mau saham di Alta Group? Balas Garvin membuat kedua bola mata Jim melotot. Apa-apaan? Kenapa JT saham di perusahaanku? Tanya Jim tidak terima. Barusan siapa yang bilang akan melakukan apapun untukku? Jim menurunkan bahunya dengan malas. Baiklah, ucapnya lesu, membuat semua pria itu tertawa. Seram ya bercandaan para konglomerat, ucap Richard di sela-sela tertawa mereka. Sementara Garvin mendapat pelukan mendadak dari Vian, yang tubuhnya kini sudah mulai berotot seperti Chun, penyanyi dunia itu. Tanpa tahu malu mengangkat tubuh Garvin dan memutarnya hingga 2 kali, membuat semua orang yang berhasil menangkap momen itu memberikan reaksi berbeda-beda. Ada yang kebingungan, ada yang menganggap lucu hingga ikut tertawa, dan ada yang tidak habis pikir karena penyanyi yang biasa mereka lihat sangat keren di layar ternyata bisa tertawa terbahak-bahak seperti itu. Sungguh sebuah pemandangan sangat langka. Ketujuh pria itu banyak tertawa karena Garvin yang nampak menunjukkan kekesalannya dengan meninju bisip keras Vian. Mereka tampak ceria dan banyak tertawa, melupakan atau memang sengaja menganggap Diandra hanyalah angin lalu. Diandra tidak merasa kecil ketika sahabat-sahabat Garvin
masih asik bercanda tanpa menyapanya. Dia justru merasa kecil ketika Garvin memiliki banyak sekali orang-orang yang menyayanginya dengan tulus. Sangat berbanding terbalik dengan Diandra yang memang hanya memiliki Riandra dan Willy. Namun kedua kakaknya tidak ada di sisinya saat ini. Willy yang entah hilang kemana dan Riandra yang mendapat panggilan darurat dari rumah sakit. Sementara Anderson sibuk menemui banyak orang untuk membangun relasi. Diandra merasa sendirian di tengah ratusan orang dan suara tertawa ceria para sahabat-sahabat Garvin. Wanita itu mengambil 2 langkah mundur untuk duduk di satu kursi yang disediakan untuknya dan Garvin memberikan ruang untuk Garvin dan sahabatnya. Richard yang melihat Diandra merasa simpati karena para sahabatnya tidak menganggap keberadaannya. Sebenarnya, Richard memiliki rasa kecewa pada wanita yang menjadi istri sahabatnya itu. Tapi melihat wanita itu dari dekat, Richard bisa melihat besarnya luka di mata Diandra. Entah apa luka yang membuat binar di mata Diandra meredup. Seperti itu, Richard tahu dengan baik tipe binar mata yang dimiliki Diandra. Itu binar yang sama dengan milik adiknya, Esther, ketika depresi dan kehilangan jiwanya. Dia sangat kuat karena masih bisa berdiri tegak. Dengan jiwa kosong itu, Richard membatin sebelum melangkahkan kakinya mendekati Diandra. Bertahanlah sedikit lagi Diandra. Tinggal 1 jam lagi sampai pesta pernikahan ini selesai. Diandra terkejut ketika Richard sudah berdiri di depannya sembari menyodorkan minuman isotonik ukuran kecil padanya. "Terima kasih," ucap Diandra mengambil minuman dari Richard. Membukanya lalu meneguknya hingga habis. "Haus sekali ya?" tanya Richard terkekeh gemas. "Iya, tamu Garvin banyak sekali." Diandra tertawa kecil melihat Richard yang langsung menoleh ke kanan dan kiri. "Kau tidak membenciku?" Pertanyaan Diandra membuat Richard langsung menoleh cepat padanya. Pria itu terdiam beberapa saat sebelum tertawa kecil. "Aku sempat meminta Garvin tidak menikahimu," ucap Richard dengan suara yang sengaja dibuat lebih kecil. Diandra hanya tersenyum kaku mendengar Richard berterus terang. Gestur keduanya yang terlihat begitu kaku tidak luput dari pandangan Garvin yang sejak awal sudah memperhatikan. "Tapi dia memutuskan untuk menikahimu. Itu permintaan Eren. Aku hanya mendukung keputusannya dan mendoakan kebahagiaannya. Tentang dirimu, aku sempat kecewa. Namun aku sudah memahami posisimu. Kadang, kita memang mengambil jalan pintas ketika sudah melakukan semua hal, namun tetap tidak berhasil bertahan. Lalu sudah terlambat, menyadari bahwa jalan pintas itu ternyata salah dan menyakiti banyak orang." Diandra menatap Richard yang mengatakan setiap kalimatnya dengan sangat lembut. Hatinya tersentuh karena di antara semua orang, ada yang bersedia memahami keadaannya. Semua orang bisa melakukan kesalahan, Diandra, tapi tidak semua orang bisa menyadarinya, menyesalinya, lalu memperbaikinya dengan usahanya sendiri. "Kau hebat." Diandra menatap Richard dengan mata berkaca-kaca. Yang ditatap hanya tersenyum manis, seperti senyuman seorang kakak laki-laki pada adik perempuan kecilnya. "Aku tidak menyangka akan menikah dengan dekorasi ala film Disney." Diandra menengadah kepalanya untuk menatap juntaian kain putih yang menutupi langit-langit hall hotel. Richard yang melihat Diandra berusaha tidak menangis, merasa agak lega-lega karena berhasil membuat Diandra kembali menemukan sedikit dirinya. Wanita itu kini bisa merasakan betapa hatinya memang membutuhkan setidaknya satu orang yang mengatakan bahwa kesalahannya dimaklumi, sesuatu yang bahkan tidak diucapkan oleh Willy maupun Diandra. Bersambung